penghapusan dosa atau ikumenaner. Malam ini saya mendapatkan tugas dari DKM, dari Pak Nur Hamzah untuk memberikan ceramah masalah puasa dan kesehatan. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Naim, di situ Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah agar kamu sehat. Pernyataan ini menjadi bahan penelitian para ahli baik muslim maupun non-muslim. Apa benar puasa membuat sehat? Penelitian membuktikan pada jaringan otak dikatakan di situ pada puasa itu terjadi perangsangan saraf yang baru dari sel induk dan juga terjadi kerapatan saraf, dan ini berakibat meningkatkan kemampuan otak untuk mencegah penyakit penuaan atau Alzheimer dan juga penyakit Parkinson. Ini terbukti orang-orang yang puasa ternyata bebas dari penyakit itu. Dan juga dikatakan dengan puasa itu kadar gula darah menurun, itu juga berakibat kualitas tidur pada orang puasa lebih baik daripada orang tidak puasa. Kemudian kita turun dari otak kita ke jantung. Pada orang puasa yang baik tentu saja, itu terjadi penurunan kadar lemak jahat atau LDL dan peningkatan kadar lemak bagus atau HDL. Dan juga terjadi penurunan gula darah. Ini juga berakibat tubuh terbebas dari serangan jantung koroner, yaitu penyakit jantung yang mematikan. Ini sudah dibuktikan ya. Tentu saja masih ada faktor lain ya selain kolesterol dan gula darah ya. Kemudian ke bawah lagi kita lihat efek pada ginjal. Dikatakan berpuasa berakibat penurunan kadar cairan dalam ginjal, tapi kondisi seperti ini dalam waktu tertentu akan melindungi fungsi ginjal. Bahkan pengurangan cairan dalam waktu tertentu itu juga berakibat perbaikan rangsangan sel darah merah. Di situ di dalam ginjal juga ada hormon yang memperbaiki sel darah merah. Kemudian berikutnya, puasa ternyata juga meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa demikian? Pada penelitian membuktikan pada waktu puasa itu terjadi peningkatan sel limfosit T ya. Jadi limfosit T itu sel yang melindungi kekebalan tubuh. Bahkan dikatakan sampai 20 kali lipat dibandingkan pada waktu tidak berpuasa. Juga di situ terjadi penurunan kadar ApoBeta serta peningkatan alfa APO, dan itu melindungi tubuh dari serangan jantung dan pembuluh darah. Masih ada manfaat lain, khususnya di sini pada lelaki. Penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang berpuasa itu setelah di titik kesuburannya dengan mengukur kadar testosteron, kemudian hormon prolaktin, hormon FSH. Di situ dikatakan bahwa orang berpuasa terjadi pembentukan sel sperma yang baik melalui sistem yang merangsang sel buah zakar. Jadi bapak-bapak tentu saja hati-hati pada pasien yang berpuasa itu, justru pada orang puasa terjadi peningkatan hormon-hormon laki-laki. Jadi akan lebih subur dengan kata lain. Memang pada waktu awal puasa itu minggu pertama terjadi penurunan, tapi minggu berikutnya itu terjadi peningkatan testosteron dan itu akan meningkatkan gairah yang lebih besar. Kemudian masih ada hal lain yang sangat berguna pada pasien, pada orang berpuasa, yaitu memperbaiki kondisi mental secara bermakna. Justru ini diliti oleh ilmuwan dari Rusia katanya. Di sana banyak ribuan orang-orang yang memiliki gangguan mental diteliti untuk berpuasa. Ternyata setelah diteliti terjadi perbaikan secara nyata
kondisi mentalnya pasien tersebut. Kemudian tidak lupa pada komunikasi sosial dan dengan Allah, dengan ini hablum minallah dan minallah. Pada waktu puasa tentu lebih banyak kita beribadah ke masjid, lebih sering bertemu dengan tetangga yang selama ini mungkin jarang ketemu. Setelah puasa kita jadi ketemu, dan itu tentu saja membuat kita lebih merasa senang, tentram, puas, dan tentu kita lebih bahagia dengan komunikasi dengan sesama warga. Kemudian ada efek lain, yaitu pada orang puasa itu terjadi penurunan adrenalin. Adrenalin itu suatu hormon yang membuat semua bekerja lebih cepat. Jadi kondisi yang tenang itu adrenalin kita jadi turun. Orang yang tenang, kemudian teduh, orang puasa tentu saja kan tidak marah, bebas marah. Selama puasa berakibat kadar hormon adrenalin akan turun. Berbeda dengan waktu marah, itu bisa naik berlipat-lipat. Adrenalin itu punya efek menyempitkan otot empedu, kemudian menyempitkan pembuluh darah tepi, menaikkan tekanan darah, menaikkan darah ke dalam jantung, dan menaikkan denyut jantung. Kondisi tersebut akan memudahkan terjadinya serangan jantung dan stroke. Dan ini tidak dimiliki orang-orang yang berpuasa, tentu saja. Jemaat tarawih dan isya yang saya hormati. Kemudian tidak lupa efek pada saluran cerna. Pada saluran cerna tentu saja diberi kesempatan untuk istirahat. Ya, kita puasa 14 jam kurang lebih. Dan ini membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan ampas yang merusak kesehatan. Puasa merupakan alat detoksifikasi atau penawar racun yang paling tua dalam peradaban manusia. Dan ini sudah dibutuhkan semenjak ribuan tahun yang lalu. Dengan membatasi makan yang masuk dalam tubuh, ini akan menghasilkan enzim antioksidan dan ini dapat membersihkan tubuh dari racun yang ada dalam tubuh. Secara pasti, puasa akan menurunkan berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan ini mencegah penyakit kencing manis atau diabetes, juga hipertensi. Kemudian pada waktu puasa tentu saja kita menghentikan kebiasaan yang jelek, seperti menghentikan kebiasaan jelek itu bisa sementara, bisa seterusnya ya. Seperti misalnya merokok, minum alkohol, dan mungkin begadang, kecuali kalau untuk sholat malam. Ini akan membuat tubuh Anda menjadi lebih sehat. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, hal-hal yang baik dalam puasa harus disertakan dengan puasa yang benar, yaitu puasa yang mengikuti kaidah agama dan kesehatan. Puasa yang benar kita lihat dari pola makan. Jadi pola makan di sini pola makan pada waktu buka puasa dan sahur. Bila kita sering makan berlebihan, terutama mungkin siang nggak makan, malam makan berlebihan, atau yang selama ini mungkin kita sering berbuka puasa bersama, ya itu yang kadang-kadang kalau terlalu sering ya, apalagi kalau buka puasanya di Simpang Raya, wah itu bisa nggak benar itu puasanya. Jadi seperti yang katakan oleh Prof. Miftah, kalau lauknya satu aja nggak apa-apa, tapi kalau lauknya banyak ya mungkin justru puasa tidak menghasilkan kesehatan yang baik, mungkin bisa malah sebaliknya. Jadi puasa harus tidak membuat makanan menjadi lebih, tapi harus seperti biasa. Memang kalau bisa pada waktu puasa itu berbuka misalnya, mungkin cukup dengan makan kurma, kemudian jus buah atau koktail, baru nanti setelah berbuka puasa baru makan besar. Akan lebih baik lagi sebetulnya dikatakan di situ setelah sholat tarawih baru makan besar. Sedangkan makan sahur juga begitu, makan juga normal, kemudian usahakan ke waktu sahur itu cukup buah dan sayur. Karena di situ buah akan membuat kita lebih tahan lapar. Buah juga menghambat penyerapan gula, menghambat penyerapan lemak,
dan juga membuat orang lebih mudah ke belakang. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk orang sakit. Apakah sakit diabetes, kemudian sakit ginjal, sakit liver, sakit mah, mungkin ibu hamil atau menyusui, boleh puasa? Nah, di sini. Pada pasien diabetes yang gula darahnya baik, terkontrol dengan baik, boleh berpuasa. Mungkin perlu konsultasi dengan dokter yang pekan selama ini. Tapi yang paling penting untuk orang diabetes itu kalau bisa harus tahu tanda-tanda gula darah rendah. Misalnya pada siang hari terjadi keringat dingin, kemudian kunang-kunang, pusing, mungkin gula udah drop. Itu ya terpaksa harus berbuka pada waktu itu. Terus diusahakan pada yang pasien yang puasa itu, usahakan kalau bisa sahurnya itu betul-betul mendekati imsak atau mendekati itu ya. Jadi supaya nanti tidak terjadi gula darah yang drop. Dan berbuka secepatnya. Jadi kalau tadi yang sehat kan mungkin setelah tarawih, kalau untuk yang puasa justru secepatnya berbuka. Untuk pasien-pasien yang menggunakan insulin tentu saja tergantung insulinnya. Kalau yang sudah berat dengan pemakaian 2 kali, 3 kali suntik barangkali sangat risiko untuk berpuasa. Mungkin kecuali yang betul-betul kontrol nanti bisa diawasi dengan dokter dan harus mempunyai alat ukur kadar gula darah. Kalau terjadi gejala-gejala itu harus segera berbuka juga. Kemudian pada pasien sakit ginjal, pada pasien ginjal yang masih ringan dikatakan masih boleh berpuasa, cuma mungkin perlu diawasi fungsi ginjalnya. Pengalaman saya semuanya pasien-pasien yang punya gangguan ginjal, memang kalau puasa tiap hari itu biasanya terjadi penurunan fungsi, jadi terjadi kreatinin yang naik sehingga itu bisa kurang baik. Ternyata apabila puasanya itu selang-seling itu ternyata stabil aja itunya. Jadi itu bisa. Jadi makanya mungkin tidak bisa seperti orang normal, mungkin terpaksa seperti puasa Daud ya. Jadi sehari puasa, sehari enggak, lainnya mungkin bisa dikodo. Sedangkan untuk penyakit hati, terutama yang terjadi pengkerutan hati yang matanya kuning dan perutnya membuncit, itu memang tidak bisa berpuasa. Kemudian yang lebih sering terjadi itu pasien sakit mah. Sebenarnya pasien penyakit mah itu kita ada 2 penyakit mah, yaitu penyakit mah yang fungsional itu yang satu dan satu organik. Fungsional itu artinya apa? Setelah diliti oleh para ahli itu dari 100% pasien itu 86% itu pasien sebetulnya normal lambungnya itu. Justru pasien seperti ini obatnya puasa lebih baik. Karena pasien-pasien seperti itu sebetulnya sakitnya itu bukan karena kelainan organ, tapi karena mungkin stres, kemudian juga selama itu makannya tidak benar karena merokok dan itu timbul mah. Justru dengan puasa itu akan baik. Sedangkan pasien-pasien yang betul-betul kelainannya ada, telah diteropong oleh dokter yang ke dalam, di situ akan tahu bahwa yang sakit seperti itu, kelainan lambungnya ada, itu bisa berpuasa setelah diobati. Kecuali kalau yang selama itu dia terjadi luka dan perdarahan memang tidak dianjurkan untuk puasa, atau yang muntah-muntah itu nggak bisa. Khusus untuk penderita sakit mah, kalau bisa pesan saya, hindari makanan yang banyak mengandung gas dan serat seperti sawi, kemudian kol, nangka, pisang, ambon, dan durian, kedondong, bahkan buah dalam kaleng. Juga zat perangsang lambung seperti soda, susu full cream, makanan yang susah dicerna seperti kue tart, coklat, dan keju, itu juga dihindari. Apalagi yang merusak lambung seperti cabai, merica, dan cuka. Kemudian untuk wanita hamil, dengan kemauan yang keras, dengan puasa dan tak ada gejala-gejala muntah, istilahnya dalam kedokteran itu hiperemesis gravidarum, tidak ada masalah untuk berpuasa. Dan penelitian sudah membuktikan bahwa ibu-ibu hamil yang puasa setelah diliti, bayinya ternyata semua sehat, tidak ada kelainan. Kemudian yang berikutnya untuk wanita menyusuin, selama dijamin intake makanannya itu dan gizinya mencukupi, puasa bisa saja dilaksanakan. Memang untuk pasien-pasien yang masih menggunakan susu ASI eksklusif,
artinya kurang dari 6 bulan ke bawah, memang kalau dijamin tidak bisa memberikan cukup pada bayinya, ya yang agama tidak melarang, mungkin bisa dikoto di lain kali. Pesan yang kita bawa pulang, pertama, puasa membuat fisik kita dan jiwa kita menjadi lebih baik. Yang kedua, puasa ternyata membersihkan badan dari berbagai penyakit. Kemudian puasa ternyata menurunkan insiden hipertensi, penyakit kolesterol, dan penyakit diabetes. Juga tentu saja dengan puasa kita akan lebih mampu mengendalikan nafsu. Puasa dapat mengendurkan ketegangan jiwa dan memperlambat proses penuaan seperti yang diteliti tadi. Dan jangan lupa puasa ternyata menaikkan daya tahan tubuh. Demikian ceramah ini, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.